Oke, baik. Pada bagian ini saya akan menjelaskan latar belakang pentingnya analisis vektor dan sistem koordinat. Nah, analisis vektor dan sistem koordinat merupakan fondasi esensial dalam studi elektromagnetika. Hal ini karena hampir seluruh besaran fisika dalam elektromagnetika, seperti medan listrik, medan magnet, tidak hanya memiliki besaran tetapi juga arah. Nah, dengan menggunakan pendekatan vektor, besaran fisika dapat dipresentasikan secara matematis dengan lebih akurat, sehingga analisis terhadap medan dan gaya menjadi lebih sistem dan konsisten. Nah, sini ada vektor dan saklar. Nah, dalam fisika, besaran dibedakan menjadi dua jenis, yaitu vektor dan saklar. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, contohnya medan listrik dan medan magnet. Sebaliknya, saklar hanya memiliki nilai tanpa arah, seperti massa atau suhu. Nah, berikutnya ada besaran elektromagnetik. Pada elektromagnetika, sebagian besar besaran yang dipelajari merupakan besaran vektor. Contohnya adalah medan listrik, medan magnet, dan gaya. Besaran-besaran ini sangat bergantung pada arah dan besarnya, sehingga analisis vektor menjadi sangat penting. Fungsi sistem koordinat. Nah, untuk mempermudah analisis vektor, digunakanlah sistem koordinat. Pemilihan sistem koordinat yang tepat bertujuan menyederhanakan perhitungan komponen vektor, sehingga koordinat yang umum digunakan antara lain koordinat kartesius, koordinat silinder, dan bola. Dengan sistem koordinat yang sesuai, proses penyelesaian masalah elektromagnetika menjadi lebih efisien dan jelas. Nah, di slide berikutnya ada konsep dasar vektor. Nah, bentuk umum vektor. Sebuah vektor secara umum dapat dinyatakan sebagai hasil kali antara magnitudo vektor dan vektor satuan arah. Secara matematis, vektor A ditulis dengan besaran vektor dikalikan dengan vektor satunya, yang menunjukkan arah vektor tersebut. Nah, setelah itu ada magnitudo vektor. Magnitudo vektor menyatakan panjang atau lebar vektor dalam ruang 3 dimensi. Nilai magnitudo ditentukan dalam komponen-komponen vektor pada sumbu X, Y, dan Z, menggunakan akar dari jumlah kuadrat masing-masing komponen. Nah, terus ada vektor satuan. Vektor satuan digunakan untuk menunjukkan arah murni suatu vektor. Vektor ini diperoleh dengan membagi vektor dengan magnitudonya, sehingga besar vektor satuan sama dengan 1. Nah, di operasi dasar vektor ini pertama ada penjumlahan. Penjumlahan vektor dilakukan dengan menjumlahkan masing-masing komponen vektor pada sumbu yang sama. Nah, dengan metode ini, hasil penjumlahan tetap berupa vektor yang memiliki arah dan besar tertentu. Nah, setelah ada penjumlahan, ada pengurangan vektor. Pengurangan vektor dilakukan dengan cara yang serupa, yaitu mengurangkan komponen-komponen vektor pada setiap sumbu. Hasil pengurangan ini juga menghasilkan sebuah vektor baru dengan arah dan besaran yang sesuai. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, sistem koordinat dalam analisis vektor. Sistem koordinat merupakan kerangka acuan fundamental untuk menyatakan posisi dan komponen vektor dalam ruang. Pemilihan sistem koordinat yang tepat sangat penting untuk menyederhanakan analisis matematis, khususnya dalam elektromagnetika, dan didasarkan pada simetri geometri objek. Sistem koordinat kartesius menggunakan X, Y, Z. Penggunaan paling ideal untuk objek dengan geometri bidang datar atau berbentuk balok. Posisi vektor dinyatakan sebagai R sama dengan XAX ditambah YAY ditambah ZAZ. Sistem koordinat silinder menggunakan ρ, P, Z. Penggunaannya sangat cocok untuk objek dengan simetri silindris. Contoh populernya adalah kabel atau kawat lurus panjang.
Vektor posisinya dinyatakan sebagai R sama dengan rho A rho ditambah Z A Z. Komponen utamanya, rho adalah jarak radial terhadap sumbu Z, dan pi adalah sudut azimut. Sistem koordinat bola. R, theta, pi. Penggunaannya digunakan untuk objek dengan simetri bola, seperti muatan titik. Vektor posisinya cukup dinyatakan dengan R sama dengan RAR karena arahnya selalu radial keluar dari titik pusat. Komponen utamanya R jari-jari, theta sudut polar, dan pi sama dengan sudut azimut. Selanjutnya ada representasi elemen diferensial. Ini merupakan penerapan kalkulus pada sistem koordinat. Elemen diferensial sangat penting untuk melakukan analisis integral, seperti menghitung total muatan atau flux magnet. Sistem koordinat Kartesius. Elemen perpindahannya atau dl dinyatakan dengan dx-ax ditambah dy-ay ditambah dz-az. Elemen luas ds atau volumenya dv dinyatakan dengan dv sama dengan dx, dy, dz. Selanjutnya silinder. Elemen perpindahannya dl sama dengan d rho a rho ditambah rho d pi a pi ditambah dz az. Elemen luas ds atau volumenya sama dengan dv sama dengan rho d dikali rho d dikali pi dz. Selanjutnya sistem koordinat bola. Elemen perpindahannya dl sama dengan drar ditambah rd theta a theta ditambah r sin theta d pi a pi. Elemen luas ds atau volume dv-nya nyatakan dengan volume dv sama dengan r kuadrat sin theta r d theta d pi. Fungsi utama diferensial digunakan untuk menyatakan perpindahan, luas, dan volume secara matematis agar perhitungan integral pada medan elektromagnetik menjadi lebih akurat. Ketelitian simbol. Perhatikan bahwa sistem non-Kartesius, silinder dan bola, muncul faktor penggali seperti rho atau r sin theta. Ini terjadi karena perubahan sudut harus dikonversi menjadi satuan panjang agar konsisten secara fisis. Selanjutnya yaitu ada medan magnet di sekitar kawat lurus, hukum ampere dan koordinat silinder. Yang pertama itu ada analisis geometri. Medan magnet di sekitar kawat lurus dianalisis menggunakan koordinat silinder karena sistem memiliki simetri melingkar. Berdasarkan hukum ampere, integral garis medan magnet sebanding dengan arus listrik yang dilingkupi lintasan tertutup. Yang kedua yaitu ada representasi medan magnet. Hasil integral hukum ampere menunjukkan bahwa medan magnet hanya bergantung pada jarak radial dari kawat dan arahnya melingkar. Persamaan medan magnet yaitu B sama dengan mu no I per 2pi R dan arah A-nya ke arah pi. Lalu ada aturan tangan kanan. Arah medan magnet ditentukan dengan aturan tangan kanan, yaitu ibu jari menunjukkan arah arus listrik I, sedangkan lengkungan jari menunjukkan arah medan magnet B. Lalu ada aplikasi yaitu motor listrik. Pertama itu prinsip dasar dan gaya Lorentz. Motor listrik bekerja berdasarkan interaksi antara arus listrik dan medan magnet. Ketika penghantar berarus berada dalam medan magnet, akan timbul gaya Lorentz yang menyebabkan penghantar mengalami gerak. Yang kedua yaitu ada konversi energi. Gaya Lorentz menghasilkan torsi pada kumparan sehingga motor dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk gerak putar secara efisien. Dan yang ketiga yaitu ada analisis vektor. Analisis vektor diperlukan untuk menentukan arah dan besar gaya, sehingga prinsip kerja motor dapat dipahami dan dirancang secara sistematis dan akurat. Persamaan vektor yaitu arah gaya ditentukan oleh aturan tangan kanan. F sama dengan IL kali B.
dan di bawahnya itu ada visualisasi gaya Lorentz. F itu gaya, I itu arus, B itu medan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dibagi 3 ya. Yang pertama adalah pentingnya konsep. Vektor dan sistem koordinasi merupakan dasar penting dalam memodelkan besaran fisik seperti medan listrik dan medan magnet. Pemilihan sistem koordinat yang tepat seperti kartesius, silinder, atau bola dapat menyederhanakan analisis memperhitungkan matematika dalam elektromagnetika. Yang kedua adalah aplikasi teknologi. Konsep medan magnet dan arus listrik berperan penting dalam menjelaskan prinsip kerja seperti teknologi. Terus interaksi antara medan magnet dan arus menjadi dasar inovasi dan pengembangan perangkat elektromagnetik modern. Yang ketiga, rekomendasi lanjutan. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fokus pada aplikasi nyata dan visualisasi untuk pemahaman yang mendalam. Yang kedua adalah pendalaman pemilihan sistem koordinasi yang sesuai dengan geometri masalah. Yang ketiga adalah eksplorasi studi kasus pada perangkat seperti generator, transformator, dan antena. Selanjutnya adalah saran. Saran akan dibagi menjadi 3. Yang pertama pada aplikasi nyata. Perkaya pembelajaran dengan ilustrasi visual dan contoh aplikasi nyata untuk membuat konsep teoritis. Kedua, sistem koordinat. Mendalam pemahaman tentang pemilihan sistem koordinat yang tepat sesuai dengan simetri objek dan yang dianalisis. Yang ketiga, studi kasus lanjutan. Studi kasus lanjutan pada perangkat lain seperti generator, transformator, dan berbagai jenis antena. Baik, sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.